timing. Nah, tentunya nih alasan orang membeli nggak akan lari gitu ya. Pertama, kebutuhan. Kita beruntung Bapak Ibu, kita bergerak di properti, ya kan, ini kebutuhan. Ruko kebutuhan komersial untuk apa? Orang usaha. Mana ada orang hidup yang nggak mau usaha gitu. Kalau di residen seperti apa? Mana ada orang yang tidak butuh rumah gitu. Jadi kita beruntung kita bergerak di properti ini. Tinggal apa yang kita sadari nih, ya kan? Orang pasti mau memilih properti yang maunya tuh yang bagus, ya kan? Maunya tuh yang punya value gitu, ya kan? Jadi kita harus bisa mendeliver, kita harus bisa menyampaikan value-nya ini apa. Kadang apa ya? Bukannya produk itu tidak mempunyai value yang baik, tapi terkadang konsumen ini pun tidak mengetahui bahwa sebuah produk ini punya value yang baik bagi si individu tersebut. Ada gambaran saya? Maksud saya seperti ini, ya. Ada orang yang mau punya rumah bagus. Ada orang yang mau punya rumah dekat dengan orang tuanya. Harus bagus nggak itu? Belum tentu, ya kan? Biarpun harganya lebih mahal gitu, lebih jelek, tapi dekat nih sama orang tua nih. Kenapa? Karena kalau nggak dekat sama orang tua atau mertua gitu, nanti dimarahin gitu. Nah, jadi semua kebutuhan orang-orang berbeda dan tentunya harus diketahui apakah seperti customer mau ini buat pakai atau mau buat tinggal. Mau buat pakai atau buat invest gitu. Tapi bagaimanapun orang Indonesia harus ada gengsi, harus ada prestige, dan yang tidak boleh dilupakan ada ability. Ini sangat penting bagi property agent ataupun customer. Nah, pembeli ini apabila dia tidak sadar ability-nya ini akan jadi bad debts gitu ya. Nah, ini saya punya produk saat ini yang proyek yang saya jalankan gitu. Namanya The Sanctuary Collection. Cipta Harmoni Lestari, Bapak Ibu, kita berdiri tahun 2015. Berarti baru 7 tahun, ya toh. Nah, jadi siapalah kita gitu dibandingkan dengan Sinarmas, dengan Suma Record, ya kan? Akan tetapi kita melihat ada disruption di market gitu. Disruptionnya apa? Nama besar bukan segala-galanya, gitu ya. Jadi saya ulangi ya, nama besar bukan segala-galanya. Ya, makanya kita berani nih dari Cipta Harmoni Lestari, main core kita itu di komoditi Bapak Ibu. Kita mother company kita itu di nikel dan kelapa sawit. Jadi kalau nikel itu kita dari 10 smelter 4 kita punya smelter gitu. Dan kalau sawit kita itu 3 besar di Indonesia. Dengan kita masuk properti ini kita di bawah bendera Cipta Harmoni Lestari. Gitu. Kita pede, tapi apakah kita pede sendiri? Enggak dong. Ya kan, tentunya kita sadar kita baru, tapi kita bukan kecil. Kita gandeng perennial dari Singapura. Perennial itu kalau Bapak Ibu pernah ke Chimes itu kita punya Chimes. Saat ini perennial lagi bangun gedung tertinggi di Singapura bersama dengan Jack Ma. Ya, jadi kita gandeng di situ untuk kita punya leverage. Desainnya pun kita bikin bagus. Ya. Nah, ini research dari rumah.com. Information source, ya kan, sosial media, portal. Ya. Kalau dulu apa? Surat kabar, Bapak Ibu. Ya toh? Property type-nya bagaimana gitu. Masih properti baru yang diminati daripada rumah second. Kenapa Bapak Ibu? Karena zaman disrupsi, ya kan? Kalau lu beli rumah second pasti zaman jadul lah, sudah tipe-tipenya gitu. Mendingan cari yang modern gitu. Ya kan? Tentunya apa? Landed property. Disruption nih. Kalau dulu kan, wah enakan beli tanah, bangun rumah sendiri, apa-apa segala macam gitu. Tapi bagaimana sekarang? Mendingan cari landed property. Kenapa? Kemudahan. Kemudahan dari mana?
pembiayaan. Pembiayaan dari mana? Dari bank. Contohnya CIMB itu. Semuanya gampang ya burosnya. Dengan CIMB kan ya. Itu salah satu faktornya. Dan nah itu bosnya nongol nih. Dan tahu nggak Bapak Ibu? Iya, yuk. Malam. Di bank ini, karena disruption ini pun mereka jadi semakin kreatif. Semakin kreatif bagaimana? Membuat program-program nih yang bisa meringankan si pembeli properti, termasuk investor juga, ya kan? Nah, mungkin tadi kan disampaikan, ya kan? Emang nggak takut itu dengan apa pelambatan apa segala macam gitu kan, dengan bunga apa. Kalau pemain sudah pada tahu nih, bunganya itu pun pasti akan tertutup dengan capital gain yang didapatkan dari properti tersebut gitu. Bahkan bisa dari yield, apabila pemilihan propertinya tepat, dari yield itu bisa menutupi angsurannya. Itu kan makanya mungkin Bapak Ibu pernah dengar kan, ayam bertelur emas lah ya, seperti itu. Dan tentu, nah ini disruption ya kan, Jakarta, Tangerang, Bogor mulai naik, ya kan. Terus kalau saya bilang testimoni ini adalah advokasi, gitu. Orang dulu bilang mouth to mouth, ya kan. Mouth to mouth itu the most powerful marketing tools. Kalau negatif gimana? Ya kan? Apakah jadi powerful? Enggak kan? Jadi apa? Bukan mouth to mouth kalau menurut saya yang paling efektif, tapi adalah advokasi. Gitu. Advokasi kan advocating ini, saya bersaksi kepada apa yang saya sampaikan. Ya, advokasi ini penting, bukannya mouth to mouth gitu. Nah, tantangannya bagaimana kita menciptakan advokasi ini, gitu, biar bisa keluar bagus. Nah, ini saya nggak putar videonya, jadi Desi Ratnasari, Farida Nurhan, ya toh. Desi Ratnasari ini belinya buat dia bukan, buat anaknya. Jadi dia berinvestasi nggak Bapak Ibu? Berinvestasi. Tapi apa? Berinvestasi pakai. Berinvestasi yang dipakai oleh anaknya gitu. Paham ya gambaran saya ya? Gitu. Dia mungkin nih beli properti landed ini bukan buat dia sewa-sewain ya. Udah nggak zamannya lagi gitu. Malahan sekarang ada yang banyak yang customer klien kita masuk Airbnb gitu. Aktivitasnya pun sudah berbeda. Nah, kayak kita nih, kita bikin virtual experience center. Yang mana nih kalau teman-teman property agent kan sekarang, Pak, Bu, minta price list dong, kirimin. Minta e-brochure dong, kirimin gitu kan. Dibalasnya kan apa? Bapak Ibu, semua detailnya sudah ada di Google Drive. Iya kan ya? Bener nggak sih, Buros? Ya kan? Betul. Ya. Jadi semua udah pakai cloud gitu. Kita bikin 360 kita dan we do it differently gitu. Nah, ini boleh ya saya share video sedikit ya. Sekarang dari developer pun kita kasih customer mau diupdate gitu. Customer need to know what they are buying. Kenapa? Karena kita harus membangun trust mereka. Kita dari developer, kita appreciate their trust in us gitu, membeli produk yang inden. Balasannya apa kita ke mereka? Kita kasih update nih. Bagaimana kita kasih update-nya pun, nah kita lakuin dengan cara yang sudut pandang yang berbeda juga. Lokasi kita di Sentul Selatan, Bapak Ibu.
value apa sih yang kita mau tunjukkan tadi di awal video? Itu adalah kita punya nature. Orang bisa bikin danau, tapi siapa yang bisa bikin gunung? Orang bisa bikin nih rumput penghijauan yang luas apa-apa. Siapa bisa bikin langit seindah itu gitu. Ya kan, kenapa kita bisa punya langit seindah itu? Because we have clean air. We are on the mountainside gitu. Tadi Bapak Ibu lihat ini, kalau Bapak Ibu lihat di sini apa yang kita mau tunjukkan di situ? Pekerja kita, kontraktor kita pakai international standard. Kita pakai WUHAP itu yang bangun the jewel di Changi, itu kita punya kontraktor gitu. Dan semua pakai rompi semuanya. Biar safety-nya jalan gitu. So we are conducting good corporate governance, dan the product that will be delivered is being done by professional. Jadi bukan tukang yang pakai sendal jepit, apa-apa nggak pakai helm, nggak seperti itu. Itu yang message yang kita mau deliver. Bukan hanya rumahnya, tapi yang bekerjanya pun gitu. Nah, Bapak Ibu lihat, kita di materi kita pun udah tidak ada tulis kita punya nomor telepon, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tahu it's gonna be useless untuk taruh kita punya telepon. Dan kita pakai Google Ask Now. We are letting our customer, our client, the society to research us gitu, untuk mencari tahu sendiri tentang kita. Dan hasilnya di tahun 2020, the Sanctuary Collection was the most searched keyword in Indonesia gitu, in property. Nomor 1 kita. Hasilnya waktu itu seperti itu. Jadi disruption, udah nggak ada lagi nomor telepon nih. Kenapa seperti itu juga? Because we respect our agent. Kalau misalkan ada nomor telepon, nanti customer teleponnya ke ini dong. Kemarin ke kantor developer, enggak gitu. So all the agents, mereka merasa aman, secure to share our content. So trust between developer dengan property agent pun terjalin dengan baik. Jadi ini kurang lebih tahun kemarin. Sekarang ini this number naik jadi 18.000. Kayak tren new normal ya. Kita lihat ini. Nah ini. Investor money menurun. Investasi pakai meningkat. Ini yang kita baca. Ini WUHAP. Kita punya kontraktor. Ini kita punya konsep. Lokasi makro. Nanti nih Bu, kalau saya tahu banyak ini tadi bilangnya saya jualan lagi. Ya, tapi memang kalau ya harus bisa dianalisa sendiri ya sebagai masing-masing tentunya profesi ya. Di sini ada investor, ada developer, ada broker juga banyak ya. Iya. Bagaimana adapt ya, agile terhadap kondisi gitu ya. Nah ini yang Pak Andreas coba sharing dari sisi beliau gitu ya. Nah, silakan teman-teman bisa punya narasi sendiri ya terhadap
profesinya masing-masing gitu. Betul. Sama lagi Bapak Ibu, developer itu juga investor. Developer itu kalau milih satu tempat, pasti kita lihat dong, bukan pada saat dia sudah jadi, tapi kita menganalisa apa jadinya nanti ini tempat gitu. Gitu. Yang kita lakukan sama, pada saat waktu kita masuk ke Sentul, kita melihat nih potensi Sentul. Tentunya waktu kita beli harganya masih jauh di bawah harga pasar sekarang. Kita melihat Ion sudah akan masuk di situ, ya kan? Property is the power of information, Bapak Ibu. Ya, property is the power of information. Jadi dengan komunitas ini kita banyak dapat informasi dan kita dapat bahan kita untuk menyusun kita punya narasi gitu. Dan we go with that belief. Waktu itu pada saat saya nih mau bikin konsep The Sanctuary Collection, saya panggil konsultan. Saya panggil konsultan untuk dia hitung, untuk dia bikin market study. Kenapa? Karena saya punya partner orang Singapura, semuanya harus melalui konsultan gitu. Kita pakai salah satu konsultan yang bagus di Indonesia gitu ya. Dan mereka analisa untuk di lokasi saya ini paling mahal bikin rumah 600 juta. Oke, kita punya analisa. Di sini lokasi ini tempat Bapak dengan ini harga yang Bapak bikin rumahnya harusnya 300 sampai 600 juta, dia bilang seperti itu. Tahu nggak Bapak Ibu yang saya bikin berapa? Awal launching saya bikin 1,9. Jadi pada saat semua orang waktu itu bikin semua play safe. They all play safe. Dia bikin pokoknya di bawah 1M. Lu kerja di bawah 1M. Kita bikin double 1,9. Dan dikarenakan kita punya pasti properti harus ada intuisi, ya kan? Dengan kita punya belief, dengan kita punya faith, ya toh, yang harga 1,9 itu sekarang 2,7 dalam waktu 2 tahun, dan habis Bapak Ibu, gitu. Makan yang paling besar yang habis gitu, yang harga 78M. Jadi itu disruption, ya kan ya, yang orang semua berpikir nih, oh ini 300 sampai 600. Kita punya pikiran kalau semua bikin seperti itu, apakah yang high end ini tidak punya kebutuhan? Gitu kan. Sekarang apa yang ditawarkan untuk high end ini gitu, ya kan? Kita masuk jebret. Pada saat itu puji Tuhan, ya kan, properti gerak semua. Properti gerak. Navapark mulai launching, Sumarekon mulai launching, Trinity masuk, develop bangkit semua, bergerak nih properti ini, dan terbukti sekarang baik sekali. Ya, ini kenapa kita bank sangat penting, ya kan? Nah, si CIMB Niaga nih Bu harus ketemu sama kita di CIMB Niaga nih. Tapi ini saya kurang tahu nih. Tapi saat ini trust, ya kan, kita developer baru, kita leverage sama siapa, sama bank, ya kan? Kenapa? Karena konsumen mereka bukan orang legal, ya toh, dan konsumen juga harus tahu nih siapa yang ngecek legalitas dari developer itu, ya kan? Jadi peran bank sangat penting dalam peningkatan properti Indonesia ini. Kenapa? Karena bank meng-create trust kepada customer dan juga kepada property agent nih, gitu. Semua bank mempunyai risk management. Jadi kalau investor ini harus pilih produk nih yang memang didukung oleh perbankan gitu, untuk fasilitas mereka ini sangat penting sekali gitu. Ya, jadi dengan konsep-konsep itu pun ya puji Tuhan lah ya, kita cukup banyak dianugerahi oleh kita punya stasi properti di Indonesia, dan yang terakhir ini oleh Asia Property Award. So we create something different, ya. We create something very different. Oke, paling 1-2 menit ya Pak, biar kita mungkin teman-teman ada yang mau nanya. Oke, jadi satu nih, saya tutup sama satu video ya. Nah, ini untuk marketing lah, ini untuk marketing. Ini kita punya desain billboard. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kita nggak ada nomor telepon kita, ya kan? Kenapa? Karena kita menyadari bahwa transparansi itu penting. Nah, kalau sebelumnya seperti apa? Sebelumnya sama seperti ini gitu. Ya, warna-warnanya apa segala macam, ada nomor teleponnya semua, jadi berbeda sekali gitu. Nah,
Contoh dari ini, saya satu video yang saya akan terbuat tutup lah ya. Ya, Bapak Ibu kan pasti tahu drone lah ya. Tapi kita ubah sedikit nih. Zaman ini sekarang ada namanya FPV drone. Nah, FPV drone itu apa? Itu yang kayak burung gitu jadinya gitu, nggak kayak drone biasa. Nah, kita paduin itu di situ. Banyak nggak yang bisa drone ini? Nggak banyak gitu, tapi komunitasnya ada. Nah, kita kolaborasi. Ini jadinya seperti ini. Ini yang Bapak Ibu lihat. Kita program bangunan. You want me, go no sleep, gonna keep it all G. On the same team, same damn team. Set my body 6 feet, I'ma give you everything, forever, everything. I'm that Al Capone Cadillac, drive like a maniac, killer like Zodiac. Shock to your cardiac, till the end, got your back, even when you're gonna crash. I'm still gonna ride with you, ride with you, ride with you. You know I'd die for you, die for you, die for you. Put it all on the line for you. Just to keep it bulletproof. Stay with me tonight. I'll be your alibi. I'll be your alibi. Sarah Connor combat, I'll be back, I'll be back. I'ma give you all I have, I'ma give you all I have, forever all I have. Keep you in my habitat, dedication to the max, never change that, won't change that. I'ma give you all I have, I'ma give you all I have, forever all I have. Yeah, we're different from the masses, we go back Jurassic, baby we are classic. With you to the casket, mellow the dramatic, even through the madness, yeah. I'm still gonna ride with you, ride with you, ride with you. You know I'd die for you, die for you, die for you. Put it all on the line for you, just to keep it bulletproof. Stay with me tonight, I'll be your alibi. I'll be your alibi. Oke. Habis. Oke, thank you banget Pak Andreas, luar biasa. Begitulah seorang Pak Andreas melakukan aktivitasnya. Being different is absolute. Nah, itu mungkin salah satu slogan yang harus dicamkan baik-baik buat kita menghadapi era disrupsi, bahwa being different is absolute ya. Jadi kalau di public speaking itu being unique ya. Jadi kalau kita dikenal sebagai apalah, itulah yang kita harus jadi seperti itu. Nah, kita buka open question and answer buat teman-teman. Silakan terus di chatbot atau langsung unmute ya, boleh raise hand. Nah, biar menunggu, aku mau tanya sama Bapak. Kalau Bapak menargetkan di milenial, apakah Bapak menghadapi ketika market Bapak itu tidak bankable, ya kan? Kalau kita melihat milenial ini kan sekarang nih banyak jadi konten kreator, kemudian mungkin digital marketing yang kadang-kadang ups and down, kemudian dia freelance, ya duitnya kencang, tapi sometimes bank itu menilainya tidak seperti layaknya karyawan yang dengan gampang mungkin gajinya jauh lebih kecil tapi lebih mudah untuk di-accept.
Apakah hal seperti itu dialami oleh Bapak dan atau bagaimana? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Ros. Ya tentunya ada Bu Ros. Tapi balik lagi, disruption ini dialami bukan hanya dari segi customer, tapi juga dari segi perbankan. Itu kenapa dari tim perbankan ini pun mereka mempunyai program Bu untuk digital creator tersebut. Contohnya seperti yang saya sampaikan, di situ ada Farida Nurhan. Farida Nurhan ini, beliau ini dulunya PRT di Malaysia gitu, tapi balik ke Indonesia bikin jadi food blogger dan berhasil. So everything that her income is from online gitu. Dan perbankan ini sudah mempunyai skema bagaimana membaca itu. Pilihan kedua adalah dari segi installment. Tentunya dari developer pun mensiasati nih bagaimana ini. Itu kenapa kita ada bikin cicilan yang cukup panjang, yaitu sampai 36 kali. Nah, kenapa kita bikin 36 kali? Kenapa nggak 60 kali gitu kan ya? Kita melihat juga nih bahwa saat ini marketnya adalah investasi pakai, investasi murni menurun. Jadi orang benar-benar mau pakai ini properti gitu. Itu kenapa dari 36 ini kita kompensasikan bagaimana serah terimanya kita bikin cepat gitu. Jadi cash flow-nya ini benar-benar kita perhitungkan. Kenapa? Untuk membangun trust. Untuk developer lain mungkin serah terimanya 3 tahun. Ada yang tetangga kami rata-rata 3 tahun. Di sini di tempat proyek kami kita bikin 2 tahun, 24 bulan. Wah, orang shock kan, benar nggak nih 24 bulan, apa-apa segala macam. Trust, ya puji Tuhan. Kemarin bulan Agustus kita ngelakuin serah terima kita. Dan kita bisa dibilang salah satu developer yang zaman ini melakukan serah terima tepat waktu dengan kualitas yang baik. Di situ Bu. Oke, nice. Ya, sambil menunggu teman-teman bertanya, sekarang sudah ya sekitar 5 menit, 7 menit ya Pak ya, pas banget jam 9 dan kelihatannya benar-benar pemirsa sebanyak 65 stay tune sampai akhir pertandingan kita. Nah, sambil ada Bapak Hendar dari CIB Niaga. Oke, Pak Hendar say hello dong buat teman-temannya. CIB Niaga selalu di hati. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Ditunggu Sukses sama Pak ya. Andreas. Iya, katanya ditunggu Pak Andreas karena tadi di logonya nggak ada Niaga. Coba Niaga ketemu kita dong, katanya gitu. Boleh. Nanti kita follow up ya Andreas ya. Boleh. Siap. Mantap. Ini salah satu keuntungan dari Property Talk ya. Jadi sekelas developer dan bos bank aja tuh bisa ketemu di sini. Nah, gila, keren ya. Keren ya Pak, jangan lupa ya Pak, invoice kita di double. Oke, mari kita putu-putu deh guys, putu-putu. Mana dong on cam-nya, ada Bapak Kris dari Erapik. Bapak Kris, Erapik tuh di mana Bapak? Saya yang di cabang Satrio. Satrio, selatan ya, berarti ya. Oke, Era juga lagi keren ya. Ini sekarang banyak sekali remix juga jadi bagus sekali. Luar biasa. Iya Bapak, iya insya Allah kita mau ngembangin cabang ketiga nih Pak, mohon didoakan. Mungkin teman-teman kalau tidak ada pertanyaan, boleh Bapak Andreas memberikan closing statement, dan sambil mungkin masih ada yang nanya ya Pak gitu. Nah, satu pertanyaan nih Pak, satu pertanyaan, aku satu aja. You have a good and great team. I mean big team. Is it correct or not? No, incorrect. Okay. Jadi apa? Disruption ini Bu, disruption ini harus hati-hati dengan operational cost. So, jadi we are keeping our team very small, very lean, slim ya, very slim. Jadi konsekuensinya apa? Dengan slim structure ini, operational cost kita terjaga. Kedua, we are agile. Dan agile ini sangat penting. Jadi strukturnya itu kita pendekin nih.
decision making prosesnya. Ketiga apa? Konsekuensinya setiap individu ini harus punya specialty dan mampu untuk multitasking gitu. Ya, jadi ini yang penting gitu Bu. If you ibaratnya, mohon maaf, if you pay peanut you will get monkey, ya kan? If you have diamond then you will get ini gitu ya. Jadi penting sekali gitu. Bukan tim yang besar, tapi tim yang reliable. Gitu. Dan yang tentunya sharing the same vision ya. Nice, same vision. Jack Ma juga pernah bilang, pengen maju, get a team with the same vision, gitu ya kan? Yang membuat dia jadi besar itu the same vision ya Bapak. Oke, nice. Ini benar-benar pelajaran yang luar biasa ya Pak ya. Thank you banget Bapak Andreas. I hope you having a very successful journey on your job as the CEO in Sanctuary Collection. Sama-sama, terima kasih. Semoga berkah ya Bapak atas sharingnya yang dari Bapak bilang itu dari Panangian dan Bapak share di Property Talk, luar biasa. Bless always for you. Yes, thank you. So teman-teman juga thank you banget yang sudah datang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thank you banget Pak Hendar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon on Property Talk next. Bye.